Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya renungan harian ini terus menginspirasi hidup, memotivasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 77 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Banyak hal dalam hidup kita, banyak kejadian, banyak peristiwa yang menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam perjalanan hidup kita secara pribadi, keluarga, ataupun melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita. Dan hendaknya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kebaikan Tuhan ketika kita dalam keadaan sakit, Tuhan beri kita kesembuhan. Ketika kita ada dalam kesusahan, Tuhan berikan kita kekuatan. Ketika kita ada dalam krisis ekonomi, Tuhan menolong kita. Dan ketika kita ada dalam permasalahan, di mana kita melihat perbuatan Tuhan yang menolong kita. Hendaknya perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh ajaib, itu harus terus kita ingat dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sama dengan pemazmur ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, sangat penting sebagai umat untuk kita terus mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pentingnya kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan? Apa gunanya, apa manfaatnya bagi saudara dan saya? Setidaknya ada 3 manfaat penting dari mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam ayat 2 dan ketiga, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu penting dan bermanfaat bagi saudara dan saya. Manfaatnya yang pertama adalah mendorong kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, mungkin tanda-tanda heran yang Tuhan pernah buat bagi saudara dan saya, itu mendorong kita, memotivasi kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Karena kita punya suatu pengalaman. Dari kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, mendorong kita, memotivasi kita, sehingga kita mau terus berseru kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, mendorong kita untuk terus berdoa. Mendorong kita untuk kita mau rajin berdoa, tekun berdoa. Karena mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, menolong kita, memotivasi kita untuk bertekun dalam doa ataupun berseru-seru kepada Tuhan. Yang kedua, mengingat perbuatan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Dalam ayat 4, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku mengingat Allah. Pentingnya yang kedua dari mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan adalah selalu ingat kepada Tuhan. Sehingga pun apapun masalah kita selalu ingat kepada Tuhan. Apapun problema hidup kita selalu ingat kepada Tuhan. Apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita selalu mengingat Tuhan. Karena kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dari mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu akan berdampak. Kita selalu mengingat Tuhan sehingga apa saja
kita selalu terkonek kepada Tuhan. Pada waktu kita susah, kita terkonek kepada Tuhan. Pada waktu kita senang, kita tetap terkonek kepada Tuhan. Artinya, kita selalu mengingat kepada Tuhan. Jadi mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu menolong kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita mengingat Tuhan. Jangan mengingat yang lain. Karena ketika kita ingat Tuhan, kita diberi kekuatan, kita diberikan hiburan, kita diberikan kemampuan dari mengingat Tuhan. Jadi mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan bermanfaat dan penting bagi kita. Yang kedua adalah selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat 15-16, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu penting dan bermanfaat, karena itu akan mempertebal iman kita kepada Tuhan. Seperti sang pemazmur, Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Jadi di sini kita melihat bagaimana keyakinan dari sang pemazmur bahwa Allah itu melakukan yang ajaib. Allah itu menyatakan kuasanya di antara bangsa-bangsa. Itu bahasa dari orang-orang yang memiliki iman yang mantap kepada Allah sebagai akibat dari mengingat perbuatan Tuhan. Jadi hal yang ketiga, mengingat perbuatan Tuhan itu akan mempertebal iman kita kepada Tuhan. Akan mempertebal keyakinan kita kepada Tuhan. Dari mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Jadi mengingat perbuatan Tuhan menolong mengupgrade iman kita. Mempertebal iman dan keyakinan kita kepada Allah. Bahwa Allah itu melakukan keajaiban. Bahwa Allah itu punya kuasa yang besar. Yang membuat dia bisa melakukan apa saja di luar jangkauan pikiran kita manusia. Itu akan mempertebal dan memperkuat iman kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan kami akan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau, yang pernah terjadi, yang pernah kami alami dalam hidup kami secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami. Karena mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan mendorong kami untuk terus berseru kepada Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan selalu mengingatkan kami kepada Tuhan. Dan mengingat perbuatan Tuhan itu akan mempertebal iman kami kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.